Berada di era pandemi ini membuat kita sedikit tertekan karena perbedaan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Misalnya saja protokol kesehatan yang wajib kita lakukan untuk menjaga diri kita agar tidak terkena virus corona. Oh ya, Arvin, tahu nggak sih, tak jarang orang terkena dampak kesehatan mental akibat dari pandemi ini itu menyebabkan perekonomiannya berubah. Depresi tersebut juga dibiarkan secara terus-menerus bisa berakibat pada self-harm, terutama bagi remaja seperti kita yang masih bersekolah. Mereka lebih riskan untuk melakukan self-harm pada saat-saat seperti ini. Ya, benar sekali Amel. Dalam talkshow kali ini kita akan membahas mengenai pengalaman seorang narasumber yang merupakan seorang psikolog mengenai self-harm yang dilakukan oleh remaja. Yuk, tunggu apa lagi? Kita panggil narasumber dalam talkshow ini bersama saya Arvin Wijaya. Dan saya Amelie Budiono yang akan menemani kalian beberapa menit ke depan. Mari kita undang pembicara kita hari ini, Maria Regina, untuk menyalakan kamera dan suaranya. Halo Regina, gimana kabarnya? Puji Tuhan, baik. Ya, puji Tuhan. Regina, kamu pasti tahu kan, saat ini banyak sekali remaja yang terlihat bahagia, namun ternyata di dalamnya menyimpan luka batin. Biasanya mereka tertekan karena tuntutan orang tua, terkadang membuat mereka tertekan atau mungkin ucapan-ucapan orang tua yang menjatuhkan mental mereka dan semangat mereka. Ya, tentu saja. Karena saya sendiri pernah melihat kejadian tersebut. Mungkin bisa diceritakan bagaimana kisahnya kok bisa sampai dia melakukan self-harm yang merugikan dirinya sendiri. Jadi ceritanya seperti ini. Saya itu memiliki teman. Sebut saja teman saya ini sebagai si A. Si A ini memiliki saudara kandung laki-laki. Dan ya, sedari kecil, saudara kandung si A ini lebih dibanggakan di keluarganya. Sampai pada saat si A duduk di bangku kelas 2 SMA. Dan si A ini bersekolah di SMA yang cukup terkenal. Namun karena si A dan adiknya berasal dari SMP swasta yang cukup ternama di Surabaya, calon SMA adik si A ini lebih hebat dan membanggakan dalam tanda kutip. Si A kecewa karena perilaku orang tuanya yang dirasa tidak adil. Karena orang tuanya tersebut itu berani mengeluarkan uang lebih supaya adiknya diterima. Dan ya, adik si A ini tersebut diterima di sekolah tersebut. Orang tuanya selalu bilang kepada si A bahwa nilainya itu di sekolah tersebut bisa bagus karena memang soal-soal di sekolah si A ini lebih gampang dan mudah untuk dikerjakan ketimbang dibandingkan dengan sekolahnya si adik si A ini. Si A mulai depresi karena ucapan orang tuanya yang sering dilontarkan. Singkat cerita, adik si A terpilih sebagai wakil ketua organisasi tersebut di sekolahnya. Dan orang tuanya semakin membanggakan sang adik. For your information, si A ini aktif sekali di sekolahnya karena ia ingin membuktikan ke orang tuanya bahwa ia pantas untuk diperlakukan dan dibanggakan seperti adiknya. Akhir Oktober, tak disangka Sia memiliki kesempatan sebagai calon ketua OSIS. Sia berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan membuktikan kepada orang-orang bahwa dia juga mampu dan dia juga bisa sehebat adiknya tersebut. Namun ternyata dugaannya tersebut salah. Dia kalah dalam pemilihan ketua OSIS di sekolahnya. Sedangkan adiknya berhasil menjadi duta sekolah di sekolahnya. Di saat yang bersamaan, ibu dari salah satu teman terdekat Sia ini meninggal. Dia merasa dia memiliki peralihan sementara dari gagalnya dia menjadi ketua OSIS. Di saat si A juga merasa bahwa ternyata selama ini usahanya tidak pernah dihargai, dia mulai membenturkan kepalanya ke tembok untuk mengalihkan rasa sakit dan juga amarahnya. Entah kebetulan atau bagaimana, pada saat itu terdapat cukur alis di dekatnya. Dan dia mendengar bahwa teman-teman itu sering mengatakan bahwa dengan menyayat tubuhnya dan juga melihat darah yang dihasilkan dari sayatan tersebut dapat mengurangi rasa sakitnya. Dia pun mulai mencoba menyayat tubuhnya. Dan Sia bercerita bahwa ketika dia melihat tubuhnya mengeluarkan darah dari sayatan itu, dia merasa lebih tenang. Hari demi hari pun berlalu. Sia merasa bahwa, oh ya udah, orang mau bilang kayak gimana pun tentang saya udah gak peduli, saya udah gak bermasalah lagi. Karena saya punya pelarian kalau selama ini,
puncak dari semua salham yang Sia lakukan ini, yaitu ketika ada pemilihan duta sekolah di sekolahnya. Sia dalam kegiatan ini karena sebagai OSIS, terpilih sebagai si acara dari kegiatan tersebut. Tiap hari Sia pulang sore untuk menyiapkan acara tersebut. Bukannya mendapat apresiasi dari orang tuanya karena dia berhasil membuat kegiatan di sekolah tersebut, ternyata dia justru mendapatkan hujatan tiap harinya. Lalu, suatu hari, pada saat di mobil perjalanan menuju sekolah, Sia mendapat suatu perkataan yang membuat mental breakdown-nya benar-benar jatuh. Singkat cerita, sesampainya di sekolah, Sia langsung menaruh tasnya ke kelas, lalu segera lari ke kamar mandi untuk dan membawa dompetnya, di mana di dompetnya tersebut Sia selalu membawa cukur alisnya. Teman-temannya sebenarnya sudah curiga sejak akhir Oktober karena Sia selalu menggunakan sweater berwarna hijau gelap ke sekolah. Lalu dia beralih ke dalam kamar mandi dan memilih bilik yang paling pojok di kamar mandi tersebut. Karena bilik tersebut selalu paling sepi dan jarang dimasuki oleh orang. Lalu Sia ini mulai melakukan self-harm dengan menyayat tangan kirinya semuanya dengan menggunakan cukur alis yang dia bawa. Dan dia di situ menangis sejadi-jadinya. Lalu setelah dia mendengar bel jam pelajaran pun akan dimulai, dia pun keluar dan mulai membersihkan mukanya di wastafel. Dan entah kebetulan seperti apa, Sia ini membawa konsiler di hari tersebut. Ia pun mengoleskan konsiler tersebut ke bawah matanya untuk menutupi bekas tangisan tersebut. Lalu malam harinya, Sia memutuskan untuk mengurung diri. Pada saat mengurung diri ini, Sia itu memiliki pemikiran bahwa dia akan melakukan bunuh diri. Namun ternyata hal tersebut dapat dicegah oleh teman Sia karena teman Sia ini tiba-tiba menelepon Sia untuk menanyakan tugasnya. Dan pada saat menanyakan tugasnya tersebut, teman Sia ini merasa curiga. Kenapa kok suara dari Sia ini berubah, nggak kayak biasanya? Lalu akhirnya teman Sia ini mulai menanyakan bagaimana keadaannya. Dan Sia mulai menceritakan bagaimana kondisinya dari awal hingga akhir. Sia mengatakan kepada saya bahwa ketika dia mulai berani bercerita kepada teman tersebut, dia merasa mulai lebih tenang. Dan beruntungnya teman Sia ini mengenalkan Sia kepada saya sebagai ahli psikolog. Wow, menegangkan sekali ya ceritanya. Menjadi pihak yang memiliki mental illness itu ternyata nggak gampang ya. Iya, betul sekali ya, Mel. Apa sih alasanmu, Regina, menjadi seorang psikolog? Sederhana saja, karena saya pernah merasakan mental breakdown dan saya ingin membantu banyak orang. Wajarkan tentang euthanasia. Itu juga merupakan hal yang bukan melanggar hak asasi manusia, tetapi juga melanggar hukum Allah loh. Ya, betul sekali. Self-harm merupakan salah satu tindakan euthanasia yang dapat dilakukan untuk menghindari rasa sakit dengan berusaha untuk membunuh diri sendiri. Oke, menurutku self-harm memang untuk menghindari bunuh diri, dan juga ada pesan moral yang dapat kita ambil dari perjalanan agama, yaitu karena semua manusia itu kan memiliki jiwa berbudi dan diciptakan menurut citra Allah, karena mempunyai kodrat dan asal yang sama, serta karena penebusan Kristus mempunyai panggilan dan tujuan ilahi yang sama. Maka kesamaan asasi antara manusia harus senantiasa diakui. Iya sih, benar kalau dari sudut agama bisa dibilang seperti itu. Tapi kalau di pelajaran PKN gimana ya, Mel? Kalau di pelajaran PKN itu menurut saya hak asasi manusia atau HAM itu mempunyai arti penting bagi kehidupan manusia, terutama dalam hubungan antara negara dan warga negara, dan dalam hubungan antara sesama warga negara. HAM merupakan hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir, yang diperoleh dari Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan. Lalu HAM ini tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun, karena HAM ini bersifat kodrati dan
berlaku sepanjang hidup manusia. Wow, sangat komplit sekali ya penjelasannya Amel. Oke, kami rasa sudah menunjukkan kurang lebihnya 1 jam. Kini saatnya kami untuk pamit undur diri dari hadapan pemirsa. Selamat sore dan terima kasih.